pas sampai pukul 9. Contoh pemberian atau rincian dari isbat, ya, maupun yang tidak isbat. Saya akan ambil dari kalangan yang berbeda, bukan dari kalangan ahlul hadis. Ya. Contoh Al-Amidi dalam Afkarul Afkar, salah satu tokoh otoritatif dalam mazhab Asy'ari belakangan, ya, pertengahan maupun belakangan. Beliau mengatakan hal lil bari ta'ala sifatun zaidatun ala ma aslafnahu minas sifati amla. Setelah menjelaskan 7 sifat, ya, ma'ani yang ditetapkan, ya, sifat subutiyah ditetapkan oleh Asy'ariyah, dan penetapan sifat itu secara umumnya juga menjadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, iradah, qudrah, ilmu, kemudian hayat, ya, lalu ditambah lagi dengan sama, basar, dan kalam. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah ada sifat yang lain di luar atau sebagai tambahan daripada 7 sifat itu? Qad ikhtulifa bidzalik. Kata Al-Amidi, ada perbedaan pendapat, termasuk di dalam Asy'ariyah sendiri ada perbedaan, perselisihan, dan percanggahan pendapat mengenai ini. Fadhahaba ba'du ashabina, sebagian Asy'ariyah berpendirian ila annahu la yajuzu ittisafuhu bi sifatin zaidatin ala ma athbatnahu. Nah, mereka melarang, tak boleh dan tak mungkin Allah punya sifat lain selain yang 7 itu. Ya, sifat subutiyah. Muhtajjan ala dzalika bi anna ad-dalil alladhi dalla 'alaiha lam yadulla 'ala ghairiha wa ma lam yadulla 'alaihi ad-dalil fala sabila ila tajwizi. Kata dia, sebab tidak ada dalilnya selain dari sifat 7 tadi. Kalau kita buka Al-Quran, ayat pertama apa? Dalam mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalil sifat rahmah. Dan itu di luar 7 tadi. Baru ayat pertama sudah ada dalilnya. Tapi dikatakan tidak ada dalil. Sebab tadi dianggap tidak cukup meyakinkan. Atau bisa ada ihtimalat. Ya, ada makna-makna yang lain. Tidak pasti dan seterusnya. Nah, yang penting ada di kalangan Asy'ariyah yang menolak sifat di luar sifat 7, dikatakan tidak mungkin lebih dari itu. Wa min a'immatina, yang pertama ba'du ashabina saja, yang kedua ini apa? Min a'immatina, dari para imam Asy'ariyah. Man zada 'ala hadza, ada yang menambah lebih daripada 7 tadi. Wa athbata lahu sifatin zaidatin 'ala dzalika. Menambahkan lagi wa jazama biha, dan menambahkannya dengan keyakinan. Kal baqo, seperti sifat apa? Baqo. Bukan hanya bakin binafsi, tapi bakin bibaqoin. Wal qadam, dan kaki Allah. Wal wajha, dan wajah Allah. Wal ainain, dan 2 mata Allah. Wal yadain, dan 2 tangan Allah. Berarti ada tidak dari Asy'ariyah yang mengisbat sifat-sifat ini? Ada, bahkan min a'im matina, bukan hanya min ashabina. Ya. Kata orang Indonesia, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, ini kalangan flying colors, ya, kalangan tinggi. Wa minal hasyawiyah, nah, baru menyindir yang lain-lain. Karena sudah bukan kalangan Asy'ariyah lagi, disebut apa? Hasyawiyah. Man zada 'ala dzalika. Ada yang menambah lagi selain a'immatina, ya, menambahnya tidak banyak. Lalu ada lagi kalangan yang disebut hasyawiyah, ya, kalangan pinggiran. Ini celaan kalangan mutakalimin seperti ini. Man zada 'ala dzalika wa athbata lahu nuron wa jamban wa saqan wa qadaman. Ya. Oh, yang atas ini berarti bukan qadam, maaf. Ini al-qidam. Ya, qadimun bi qidam. Kalau qadam ini diingkari dan memang tidak ada di dalam Asy'ariyah. Wastiwa'an 'alal 'arsy. Istiwa di atas arsy itu dianggap sebagai tambahan dari hasyawiyah. Padahal itu kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah sejak era salaf. Wa nuzulan ila sama'id dunya. Tadi ada tidak di Imam At-Tirmidzi? Dinisbatkan ke ulama Ahlussunnah sifat nuzul. Ada jelas, tapi dianggap ini hasyawiyah. Maka tidak heran kalau kemudian dituduh sebagai musyabbihah. Ya. Wa suratan ala surati Adam. Khalaqallahu Adam ala surati. Wa kaffan fi kaffir rahman, yarbu fi kaffir rahman. Wa isbi'aini. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Wa dhahkan atau dhahikan. Dhahikallahu, ya, min atau ila ibadihi. Yadhakullahu min kunuti misalnya. Min kunuti ibadihi
wa qurbi ghiyarihi. Allah tertawa atau tersenyum terhadap hamba yang nyaris berputus asa, sementara perubahan keadaannya itu menjelang saja. Ya. Tidak lama lagi dia akan berubah dari miskin menjadi kaya, dari malang menjadi bahagia, ya, atau sejahtera, dari sakit menjadi sehat, tapi dia nyaris putus asa, maka diketawakan oleh Allah. Ya. Padahal Allah akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Wa karoman ila ghairi dzalika wa tamassaku fi dzalika bi dhawahira minal kitabi was sunnah. Disebut hanya zawahir, tidak qat'iyat. Wa adillatin la yutamassaku biha fi hadzal bab. Dan dalil-dalil yang tidak boleh dipegang dalam perkara ini. Bayangkan, Alkitab dan Sunnah tidak boleh dipegang dalam menetapkan sifat Allah. Lalu nak pegang apa? Itu sudah paling akurat. Ya. Saya perkuat lagi dengan Ar-Razi. Ar-Razi ini lebih senior daripada Al-Amidi. Kadang ada percanggahan di antara mereka berdua. Tapi mereka berdua ini tokoh besar dalam Asy'ariyah. Ketika bercerita tentang mazhab para pendahulunya, tidak boleh didustakan. Ya. Kalau apalagi bila memang sesuai. Dan ditetapkan oleh di luar Asy'ariyah. Masalah al-zahiriyuna minal mutakallimin za'amu annahu la sifata lillahi ta'ala wara as-sab'i aw ats-tsamani. Sama. Mereka mengatakan kalangan mutakallimin yang zahiri ini, ya. Di kitab lain kalau tidak ada di kitab Nihayatul Uqul, Ar-Razi mengatakan dari Asy'ariyah sendiri pun, ya, banyak kalangan yang menafikan sifat Allah lebih daripada 7 atau 8. Nah, dengan argumentasi yang mirip. Ya, dan kita tidak bahas lagi ini. Yang penting adalah yang berikutnya ini. Wa athbata Abul Hasanil Asy'ari. Tadi Al-Amidi menyebut min a'im Madinah, sekarang disebut nama. Wa athbata Abul Hasan Al-Asy'ari al-yada. Tangan Allah, sifatan waro al-kudrati. Bukan kudroh, yad itu adalah sifat tersendiri. Wal wajha sifatan waro al-wujud. Ya. Wajah Allah itu bukan wujud atau zat Allah itu sendiri. Wa athbatal istiwa'a sifatan ukhra, menetapkan istiwa. Kemudian di antara imam yang lain, wa athbata Abu Ishaq al-Isfirayini sifatan tujibul istighna 'anil makan. Nah, ini tidak kita bahas. Wa athbatal qadhi. Al-Qadhi ini siapa? Abu Bakar Ibnu Thayyib Al-Baqillani Al-Maliki. Sifatin salasa ukhra. Al-Baqillani menetapkan 3 sifat lagi. Walaupun bukan dari nas, ya, ataupun sebagian dari nas, ataupun hanya dari akal saja. Wahya idraku syammi wa dhauqi wal lamsi. Indra atau pencerapan terhadap bau atau aroma, dan terhadap rasa, dan terhadap rabaan. Wa athbata Abdullah ibnu Sa'id, ini namanya Ibnu Kullab. Ya, namanya Abdullah bin Sa'id, itu dikenal dengan Ibnu Kullab, merupakan senior atau pendahulu Asy'ariyah. Maka yang disebut tadi oleh Al-Amidi ba'du a'immatina atau min a'immatina, ya. Menetapkan apa? Al-qidam, sifatan wara al-baqa. Wa asbata musbitul hal al-alimiyah amron wara al-ilmi, dan seterusnya. Ya, saya tidak baca lengkap. Langsung ke paragraf berikutnya. Wal insaf, kata Ar-Razi, annahu la dalalata ala thubuti hadhihi sifat. Padahal sudah jelas ayat-ayat Quran dan perkataan ulama salaf dikatakan sememangnya tidak ada dalalah yang menunjukkan sifat-sifat itu. Wala ala nafiha. Nah, ini sikap yang ketiga tadi, ya. Tidak isbat, tidak nafi, lalu lantas apa? Fayajibu at-tawakkuf. Ini sikap ketiga. Sikap tawakuf ini nanti boleh melahirkan ta'wil, boleh melahirkan tafwid. Begitu juga sifat nafi. Wahtaj zaman hasara sifati fis sab'i, ya, kalangan mutakalimin yang membatasi sifat 7 berdalil dengan ini dan itu. Oke.